bincang-bincang bersama dalam harmoni dan cita, bercanda tawa dalam sukacita. Let the light shine through, tell everyone that you know. Each judge on show on the road. Let the light shine through, he can make you happy wherever you are. Each judge on show on the road. Each judge on show on the road. Yay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan juga yang penumpang yang ada di Trans Jogja. Kembali lagi di Show on the Road bersama saya Muhammad Icat. Ya Bu Spita, kita seperti biasa akan mencari penumpang yang ada di Trans Jogja ini. Iya betul. Untuk menginspirasi kita semua. Siap. Kira-kira kita pilih yang mana nih? Bentar, dilihat dulu ya. Kayaknya aku tertarik sama mas ini deh yang paling dekat sama aku. Oh iya ini. Pakai topi. Pakai topi. Halo Mas. Halo, Namanya siapa Mas? nama saya Eko. Eko. Ini dari mana Mas? Ini dari pulang kerja ini, Mas. Oh, pulang kerja pemirsa. Ini kalau boleh tahu Masnya kerja apa Mas? Saya kebetulan kerja di sebuah kafe ya di Jalan Kaliurang. Ya, saya sebagai barista ya. Barista Mas? Yap, betul Masa? sekali. Ya, Mas. Kalau nggak ini saya coba Masnya cari aja atau googling aja di Google ya. Wah ini nih. Oke ya pemirsa, kita cari ya. Namanya Eko. Lah ini adanya Pak Polisi nih, maksud Pak Eko ini. Maaf, kurang lengkap. Eko Sugeng ya, Eko Sugeng. Oke, Ya. kita lagi cari lagi ya. Eko Sugeng. Wah ini di Google nomor 1 ini pemirsa. Dan ada videonya. Langsung aja kita klik. Ternyata bener nih pemirsa, Mas Eko Sugeng ini ternyata seorang barista nih. Mungkin pemirsa ya udah tahu ya, dan juga penumpang yang ada di sini seorang barista ini kan bekerja menggunakan tangan nih. Tapi mohon maaf nih, Mas Eko memiliki kekurangan di bagian tangan. Tapi kok kenapa kok malah milih jadi seorang barista Mas? Ceritanya gimana? Ya itu sesuatu yang ini ya Mas, yang unik ya, karena memang pada umumnya seorang barista itu kan menggunakan aktivitas kedua tangan ya. Di sini bagi saya adalah sebuah tantangan ya, bagaimana saya dengan kondisi yang ada bisa menjadi seorang barista, bisa melakukannya dengan ya baik seperti yang lain juga, seperti itu. Oke, dan belajar jadi barista itu sejak kapan Mas? Kalau belajarnya kurang lebih ya setahun ya Mas ya. Setahun ya? Setahun. Ya jadi waktu itu saya ada yang ngajarin ya. Jadi waktu itu saya diajak, terus diajarin gitu kan. Awalnya sih memang saya juga ini ya ragu ya, tapi dengan dorongan dan motivasi beliau, saya akhirnya bisa ya untuk belajar ya. Berarti dari pelatihan ya? Apa juga sempat nih belajar otodidak? Ya, jadi waktu untuk awalnya sih memang otodidak ya. Otodidak. Saya otodidak, tapi ada yang mendampingi.
Selain itu saya juga pernah ikut training barista inklusi ya, yang diadakan oleh Pusat Rehabilitasi Yakum, ASEAN Foundation dan Capable Coffee. Oh, berarti ada pelatihannya tuh? Ya, ada. Dan pelatihannya itu pesertanya teman-teman difabel apa orang-orang normal atau gimana Mas pesertanya? Ya, jadi untuk pesertanya kami ada 8 orang. 8 orang? Ya, 8 orang ini mewakili dari teman-teman minoritas ya. Ada yang dari teman-teman difabel, ada yang dari teman-teman penghayat kepercayaan, terus ada yang dari ODGJ, dan juga dari teman-teman yang dari Palu ya. Satu temannya dari Palu ya, dia mewakili dari LSM-nya, yaitu kekerasan masa lalu kalau nggak salah ya. Nah, tadi dari 8 peserta pelatihan barista, ada nggak sih yang jadi barista kayak Mas Eko? Kebetulan kalau untuk yang disabilitas tangan hanya saya ya. Oh, jadi, cuma Mas Eko ya? Kalau yang teman saya itu satu di kursi roda dan satunya lagi memakai kaki palsu ya atau protese ya, seperti itu Mas. Oke, dan ini pasti menjadi seorang barista ya pemirsa, banyak teknik yang dikuasai ya, menyeduh, kemudian masak air juga ya? Ya, betul sekali. Nah ini mana sih teknik yang paling dikuasai oleh Mas Eko? Ya, jadi kalau untuk saya pribadi sih teknik yang saya kuasai adalah teknik manual brewing ya. Manual brewing, jadi teknik seduh dengan cara sederhana ya Mas ya, ya seperti itu ya. Nah ini pasti dari berbagai teknik yang dikuasai oleh Mas Eko selama 1 tahun tadi ya. Mana sih yang paling sulit tekniknya? Ya, kalau untuk yang paling sulit memang saya belum menguasai untuk ini ya, espresso ya. Espresso? Atau termasuk yang kayak latte ya. Ya itu memang butuh teknik atau skill yang memang betul-betul ya boleh dikatakan tinggi ya. Ya. Nah ini mungkin Icat agak sedikit kepo nih. Awal mula Mas Eko ini, mohon maaf ya Mas. Ya. Gimana sih Mas ceritanya Mas Eko ini mengalami kekurangan di bagian tangan? Apakah dari lahir ataukah mungkin terjadi kecelakaan Mas? Oh ya. Jadi dulunya saya lahir dengan kondisi yang lengkap ya, masih ada kedua tangan ya, normal. Tapi pada suatu ketika saya mengalami sebuah kecelakaan. Jadi waktu itu saya tersengat listrik dan harus diamputasi ya. Dua-duanya? Ya, kedua-duanya karena waktu itu kondisinya memang cukup parah. Jadi kosong ya, dua-duanya kosong gitu kan. Dokter bilang ya harus mau nggak mau harus diamputasi. Dan ya seperti itu Mas. Berarti kecelakaannya tadi itu di mana Mas? Apakah di Jogja apa di? Ya itu saya mengalami kecelakaan waktu itu di rumah ya. Di rumah waktu itu saya membantu paman memasang instalasi TV ya. TV ya, itu kejadiannya ya waktu saya mengerjakan itu. Oh, rumahnya di mana Mas? Saya asli Pekalongan ya. Pekalongan, Batik ini berarti ya. Betul sekali, kota Batik. Nah ini ngomong-ngomong Mas Eko ya, tadi mungkin ketika mengalami kecelakaan pasti dengar Mas ya? Ya betul. Bagaimana sih cara Mas Eko untuk menghilangkan rasa trauma tersebut Mas? Ya untuk menghilangkan rasa trauma, yang pertama saya coba untuk ini ya Mas ya, mengembalikan rasa percaya diri saya ya. Dan juga untuk saya bisa menerima kondisi saya yang sekarang ini ya, seperti itu. Baik nih, ngomong-ngomong menjadi seorang barista Mas, apa sih suka dukanya? Tapi jangan dijawab dulu karena akan ada yang lewat yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Show on the Road. Judge on show on the road. Judge on show on the road.
di Show on the Road bersama saya Muhammad Icat dan juga Mas Eko nih, seorang barista tunadaksa. Nih bagi pemirsa yang ada di luar sana nih, bisa nih tanya-tanya, kepo-kepo ke Mas Eko. Bisa mention langsung di Twitter kita di @showontheroad.id, ditambahkan dengan hashtag EST episode barista tunadaksa ya. Ini bagi tadi ke pertanyaan yang tadi. Apa sih Mas Eko suka duka menjadi seorang barista, Mas? Ya, suka dukanya kadang ini ya, terkena air panas. Air panas. Ya. Terus untuk sukanya ya apa yang kita buat itu bisa diapresiasi lah oleh para penikmat kopi seperti itu ya Mas ya. Jadi kita bangga gitu ya, ya kita bisa membuat dan orang-orang mengapresiasinya dengan baik gitu ya. Oke nih, tadi mengenai suka dan juga dukanya Mas Eko, ada nggak sih yang mungkin ketika konsumen nih menerima kopi buatan Mas Eko, ada nggak sih yang meremehkan atau mungkin kurang gula atau apa lain sebagainya, meremehkan Mas Eko kopi buatannya nih? Untuk kasus seperti itu belum ya Mas ya, belum ada gitu kan. Paling rata-rata kalau mungkin kurang manis, mereka akan meminta tambahan gula ya, seperti itu. Jadi belum ada untuk seperti itu. Belum ada ya. Dan atau mungkin ketika ketemu konsumen nih, melihat sosok seorang Mas Eko, ada nggak sih mungkin, emang bisa ya Mas Eko ini bikin kopi Ya. dibandingkan dengan barista yang normal yang lain? Ya. Jadi ya untuk itu mungkin ada ya beberapa customer yang mungkin untuk awal kaget ya melihat saya, kok ini ya baristanya saya nggak punya tangan gitu kan ya. Tapi lambat laut ya mereka akhirnya juga ini ya bisa memahami lah ya, bisa mengerti seperti itu. Tapi mungkin pemirsa, Mas Eko sendiri juga bisa mengubah mindset dan juga pandangan masyarakat di luar sana nih. Kalau teman-teman difabel bisa dan mampu bekerja seperti orang-orang normal ya Mas Eko ya. Betul sekali. Nah, ini ngomong-ngomong nih, Mas Eko udah punya istri belum sih? Ya, kebetulan sudah. Iya. Udah sold out ya pemirsa. Okay. Jadi jangan diambil lagi, udah ada istrinya. Istrinya di mana Mas? Di Jogja apa di Pekalongan? Di Jogja ya. Di Jogja. Ya, ini betul. udah punya anak belum? Oh sudah, kebetulan sudah. Berapa Mas? Saya satu. Oke. Ya. Umur berapa kira-kira? Umur baru jalan 6 bulan. 6 bulan. Ya. Oke. Ini Mas Eko ketika membuat kopi dan ada nggak sih mengalami kendala utamanya di alat? Ya. Ya terima kasih Mas. Jadi kalau untuk alat memang ada ya. Ada. Ya khususnya memang untuk yang mesin espresso ya, karena itu memang butuh, memang kalau untuk saya pribadi memang butuh alat yang khusus ya, supaya saya bisa menggunakannya dengan nyaman juga dan memudahkan saya tentunya untuk saya membuat proses untuk membuat kopi itu sendiri. Oke, wah ini ternyata ada yang mau masuk nih, mau naik ke Trans Jogja ini. Iya. Lah, kenal ini Mas? Halo Mas Bro. Kenal ini? Iya kenal. Siapa ini? Ya ini kebetulan teman saya dan sekaligus guru saya ya. Wah, guru ngaji kali ya? Oh iya. Ini dengan Mas apa Mas? Arka. Mas Arka ini bener temennya? Oh bukan. Oh iya. Ini Mas Arka kenal Mas Eko sejak kapan sih Mas? Ya kita udah kenal hampir lebih dari 1 tahun sih. Lebih dari 1 tahun ya? Oke. Sejak kapan nih? Saya juga dulunya sering nongkrong di kafe tempat Mas Eko Oke. kerja. Nah, akhirnya
lambat laun malah saya direkrut jadi pegawai sana juga. Oke. Berarti kerjanya duluan Mas Eko, kemudian baru Mas Arka? Iya, dulu Mas Eko. Oke. Ini kakak pertama. Kakak pertama, kayak santan sebelah nih berarti. Nah ini Mas Arka, mengenal sosok Mas Eko ini seperti apakah orangnya jahil, pede, atau mungkin bahkan nggak punya malu nih? Ini kayaknya nggak punya malu. Ya, Enggak terima sih. kasih. Mas Eko ini orangnya asik sih. Asik. Dia asik. Terus dia apa ya, kecenderungannya bisa bersosialisasi dengan orang-orang, misalnya customer yang datang gitu. Dia lebih aktif, malah jauh lebih aktif dari saya malah. Berarti ini ya mudah beradaptasi ya. Iya. Meskipun di laut atau di udara masih bisa adaptasi ya Mas ya? Siap. Aman Iya, ya? iya. Nah, ini Aman pokoknya. tadi aku sama Mas Eko ini udah bahas masalah alat nih, alat menjadi seorang barista. Ada nggak sih mungkin perbedaan atau mungkin kesamaan dari alatnya dari Mas Eko sama Mas Arka ini? Kalau sekarang sih udah sama sih. Sama? Cuman dulunya di awal-awal waktu pas kita pertama kali develop Mas Eko, itu kita pengen bikin alat yang tujuannya sebenarnya untuk membantu Mas Eko ketika mengoperasikan. Mempermudah. Iya, mempermudah. Nah itu berarti ada modifikasinya ya? Iya. Nah itu buatnya di Indonesia apa di luar negeri? Sementara ini masih di Dalam negeri berarti ya. Oke. Nah ini balik ke Mas Eko nih. Mas Eko ini kerjanya barista aja apa mungkin ada yang lain? Ya, kebetulan selain di Capable Coffee, saya juga bekerja di ini ya, Pusat Rehabilitasi Yakum sebagai resepsionis ya. Dan selain itu saya juga diperbantukan di bagian UKM, yaitu lab Alfamart ya. Ya di situ saya juga sebagai kasir juga yang melayani customer juga. Jadi Wah ini sama-sama. banyak banget nih kerjaannya nih. Kebanyakan ya nih. Emang sukanya gitu, suka dikerjain. Dikerjain. Ini ngomong-ngomong gimana cara Mas Eko bagi waktunya? Nah, jadi di sini ya saya bekerja di Capable itu seminggu 2 kali. Oke, seminggu 2 Dan kali. ya di pusat rehabilitasi Yakumnya saya seminggu 3 kali. Di labnya itu saya Sabtu Minggu masuknya. Oke, berarti ternyata udah dijadwal ya? Iya. Mas Eko dan juga Mas Arka nih, ke Mas Arka nih. Apa sih menurut Mas Arka nih? Apa sih yang membedakan Mas Eko dengan orang-orang yang lain di sana? Mungkin teman-teman difabel. Apa yang beda? Spesial kayak Magelangan gitu mungkin? Pakai telur. Pakai telur. Nah, jadi gini, Mas Eko itu kan sebenarnya di Capable sendiri kita kan banyak nih teman-teman yang difabel yang kebetulan berkecimpung sama di dunia kopi. Cuman yang paling aktif nih Mas Eko. Apa hiperaktif ini? Ya hiperaktif ya, bisa dikatakan hiperaktif juga sih. Jadi kalau yang lain mungkin kalau pengen tahu cuma separuh-separuh gitu ya. Dia beneran pengen tahu sampai Digali terus ya, digali terus sampai keluar airnya. Betul. Oke, ini berarti sosok yang sangat luar biasa Mas ya. Nah ini ngomong-ngomong mengenai barista, ada nggak sih komunitasnya atau mungkin bahkan Anda yang khusus inklusif apa gimana Mas Eko? Ada nggak? Ya kalau teman-teman komunitas sih, kalau dari kami sih ada kemarin ya alumni dari Barista Inklusi ya, Mas Arka ya itu apa namanya? Ya itu namanya Barista Inklusi, dan juga ada kami sih waktu itu juga membuat namanya apa, Mas Tara ya Mas ya. Setara Coffee. Berarti Mas Arka juga gabung? Saya cuma monitoring aja. Monitoring lah ya. Ya, pendamping lah. Mentor. Ya, Oke. mentor. Nah ini kegiatan komunitasnya apa? Apa cuma bikin kopi, bikin sendiri, diminum sendiri? Mungkin ini tak jawab ya. Oke. Jadi kita sebenarnya tujuannya pengen memberikan ruang inklusi. Ruang inklusi itu gimana? Di situ ada masyarakat yang difabel, ada yang non difabel. Oke. Jadi kita kadang-kadang ngisi di luar, bikin acara di luar kayak gitu. Oke. Berarti banyak ya kegiatannya ya? Ya. Dan apa sih yang membuat Mas Eko kok pengen atau ingin masuk ke komunitas? Ya. Apakah tadi pengen nambah-nambah ilmu apa gimana Mas? Ya kalau untuk saya pribadi sih selain untuk nambah juga ini ya mempererat tali silaturahmi ya dengan teman-teman, saling menguatkan di situ, dan juga berbagi ilmu yang baru tentunya. Seperti itu Mas ya. Nah ini tadi seperti janji Icat nih,
Bagi pemirsa yang ada di luar sana yang ingin tanya-tanya bisa mention langsung di Twitter kita di @show_on_the_road_id dengan hashtag OST edisi Barista Tunadaksa. Ini ada nih, menarik nih, dari @Malia_Inza. Mas Eko, gimana sih caranya beradaptasi dengan barista-barista yang normal? Ya, untuk beradaptasinya sih mungkin lebih ke ini juga ya, komunikasi. Ya, juga apa namanya, ya dengan apa namanya ya, skill yang saya punya ya, saya bisa sharing juga seperti itu. Kalau saya ada yang kurang mungkin dari teman-teman barista yang normal mungkin bisa membantu atau memberikan masukan untuk saya seperti itu. Tapi ada nggak sih Mas rasa sempet canggung gitu? Ya, kalau untuk awal sih ya canggung pasti ya, karena apa namanya, saya juga baru ya, hitungannya baru belajar di situ, terus ketemu dengan yang sudah apa namanya, istilahnya mahir atau master ya, seperti ini mentor saya Mas Arka ya, itu memang rada ini, tapi ya lambat laun dengan apa komunikasi yang baik, dukungan, motivasi, akhirnya ya saya bisa apa ya, timbul motivasi lah istilahnya. Baik Mas Eko, ini perbincangan kita semakin menarik ya Mas Arka. Kita akan berbincang lagi nih dan akan bermain games. Kita tebak apakah Mas Eko sama Mas Arka ini seakrab yang pemirsa lihat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Show on the Road. WHO menyebutkan 1 dari 4 di dunia terjangkit gangguan jiwa. Melalui data Riskesdas 2013, depresi dan gangguan kecemasan di Indonesia mencapai kurang lebih 14 juta orang dan gangguan jiwa berat telah mencapai 400.000 orang. Penyebab gangguan jiwa antara lain traumatis pada anak, bullying, kemiskinan, bahkan bencana alam, serta kurangnya tenaga ahli dan fasilitas umum. Mari buka pandangan. Kesehatan jiwa bukanlah aib, namun kesehatan jiwa adalah gangguan yang tidak bisa diabaikan. Bersama saya Icat nih, dan juga Mas Eko dan juga temennya nih Mas Arka. Nah ini ke Mas Eko dulu nih. Ada nggak sih mungkin impian atau cita-cita dari Mas Eko ini bisa jadi resolusi di tahun 2019? Apa Mas? Ya, untuk harapannya sih ya bisa lebih baik lagi ya dari tahun sebelumnya, dan juga untuk kedepannya sih ada keinginan ya jangka panjang sih punya ini sendiri, kedai sendiri lah istilahnya. Amin. Ya, seperti itu. Ini kedainya kedai apa? Kedai kopi, warung nasi, warung teh, warung susu, apa nih? Tentunya ya itu tadi kedai kopi. Kedai ya. kopi. Kenapa Ya. kedai kopi? Ya karena sesuai dengan apa yang saya tekuni ya, skill saya, jadi di situ saya bisa mengembangkan skill saya, juga berlatih untuk berwirausaha seperti itu, dan juga mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan juga bagi teman-teman yang lain. Oke, Mas Eko ada nggak sih ketika amin ya 2019 Mas Eko bisa buka warung kopi? Amin, amin. Amin. Ada nggak sih rasa ingin memberdayakan teman-teman difabel juga? Ya itu tentunya ada. Ada ya? Saya pribadi ada. Jadi ya kalau saya sih motonya dari kita untuk kita ya. Jadi dari teman disabilitas sendiri bisa misalnya juga mengangkat atau menarik teman-teman disabilitas untuk juga ikut berkarya seperti itu. Oke, amin. Ini kira-kira Mas Alvan sama Puspita ada yang mau tanya nggak nih ke Mas Eko nih? Silakan. Nah, dari tadi tuh udah berbincang-bincang sama Ica tuh kayak menarik banget gitu loh ya Mas Ya. Eko. Dari aku sendiri tuh juga tertarik sama sosok Mas Eko karena inspiratif banget gitu loh sebagai barista tunadaksa gitu kan. Nah, sejauh ini dari Mas Eko sendiri mungkin ada pencapaian tersendiri nggak sih sejauh ini menjadi barista tunadaksa yang mungkin udah ngisi workshop atau pelatihan atau yang lain sebagainya?
Ya, jadi kalau untuk ini workshop sendiri kebetulan saya pernah ya. Jadi juga dengan Mas Arka waktu itu ngisi di acara sebuah universitas di Jogja ya. Selain itu saya juga pernah diundang juga ke acara hitam putih ya. Dan untuk selanjutnya mungkin juga akan ya mendampingi Mas Arka juga belajar untuk menjadi mentor juga bagi teman-teman yang lain. Amin. Dan juga bisa ikut kompetisi ya Mas ya? Betul sekali. Luar biasa nih Puspita. Kompetisi ya. Oke, kita akan main games bareng Mas Eko dan juga Mas Arka. Siap nggak nih? Ini lihat-lihatan nih. Tenang, ini gamesnya masih di dunia perkopian. Oke, siap. Ya. Jadi nanti ini Mas Arka nih akan aku kasih gambar. Nah, Mas Arka menjelaskan ciri-cirinya dan Mas Eko harus menebak jenis kopinya apa. Oke. Siap nggak nih? Ini kalau nggak bisa pas. Ya, oke. Pas. Oh, belum. Ya. Siap. Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ini apa nih ciri-cirinya? Hitam, Oh, langsung ditembak, air panas. bubuk kopi. Kopi. Ayo, jenis kopinya apa? Jenis kopinya Minumannya. Arabica, Robusta. Hitam, lembut, tembak air panas. Hitam. Apa pas nih? Pas. Oke, pas. Bisa beli gambar apa ini? Ayo. Oke. Apa pas lagi Mas Arka? Oh jangan. Kayak 30 detik Ah. pakai susu. Kopi susu. Latte. Oke. Ini Hitam paling pekat. wah, udah ada belnya nih. Aduh. Kacau ini. Ini mungkin Mas Eko sama Mas Arka perlu Ya, chemistry-nya masih perlu gini lagi nih. Nah, ini pemirsa ya, dari 2 tadi. 2 cuma bener 1 nih. Padahal kita ngasih 100 game tadi. Oh. 100 gambar, aduh. Iya. Oke, kita lanjut ya, tanya-tanya ke Mas Eko nih. Mas Eko, ada nggak sih pesan-pesan nih untuk teman-teman difabel yang di sana, generasi penerus bangsa, khususnya teman-teman difabel, Mas? Nah, ya jadi untuk pesan saya untuk teman-teman disabilitas yang ada di luar sana, jangan mudah menyerah dengan kondisi yang ada, tapi teruslah berjuang mencapai harapan atau cita-cita supaya lebih baik ke depannya. Intinya ya jangan putus asa, terus belajar dengan apa yang kalian bisa, disertai juga dengan doa, ya semuanya pasti akan ada jalan. Amin. Dan ini ke Mas Arka nih, singkat aja nih Mas Arka. Apa pesan-pesan dari atau harapan untuk Mas Eko? Cuman satu sih. Mas 1, Lebih giat lagi. sama Tambahan lagi deh. 2 berarti. Dua berarti. Dua. Ini. Ulik terus. Oke. Soalnya masih banyak di luar sana. Oke. Sip, terima kasih. Terus digali ya berarti informasinya tentang kopi. Ini Mas, kira-kira Mas Eko sama Mas Arka mau kemana ya pas ini? Nggak kemana-mana sih. Gimana kalau Icat aja ke game show? Boleh. Oke, Kita boleh, masuk boleh. ke studio Evo. Asik, ya boleh. Nah, ini udah mau deket nih. Ya. Langsung aja nih, Icat pamit. Terus saksikan Show on the Road setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di Evo TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Bila hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah.
impianmu.